Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping serta adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran skolastik Bahasa Indonesia tentunya bersama saya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk membahas materi skolastik Bahasa Indonesia untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, hari ini kita akan menjawab ya beberapa soal terkait dengan subtes tersebut. Nah, ini juga bisa dikatakan simulasi UTBK adik-adik karena soal-soal yang kakak tampilkan nantinya itu adalah soal-soal yang pernah diujiankan ya, sudah pernah diujiankan pada UTBK sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kita langsung saja menuju ke soal pertama. Nah, di sini ada bacaan ya. Lumayan panjang bacaannya. Seperti biasa kita langsung menuju ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah kalimat 1 dan 2 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Nah, apakah hubungan A saran, B tambahan, C syarat, D sebab akibat, atau E alasan? Nah, soal seperti ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, kita membaca kalimat 1 dan kalimat 2. Kemudian memahami keterkaitan antara kalimat tersebut. Apakah dia bermakna saran ya? Biasanya ya kalau saran itu, kalau bermakna saran biasanya ditandai dengan ada konjungsi ya. Konjungsi sebaiknya, lalu ada konjungsi seharusnya ya, seharusnya. Nah, kemudian kalau dia mengandung hubungan tambahan ya, tambahan itu biasanya ditandai dengan konjungsi dan ya, atau serta, atau misalnya dengan lagi pula. Selain itu ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini masih ada dan sebagainya. Kemudian kalau syarat itu biasanya ditandai dengan konjungsi jika. Lalu kalau sebab akibat itu biasanya ditandai dengan sehingga ya, oleh sebab itu. Nah, kalau alasan biasanya ditandai dengan konjungsi karena. Nah, jadi beberapa konjungsi ini biasanya ada atau bisa ditambahkan di antara kalimat 1 dan kalimat 2. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ciri-ciri dari setiap makna hubungan ini, maka kita menuju ke bacaannya ya. Kita kembali ke bacaan terlebih dahulu. Nah, yang diminta adalah hubungan antara kalimat 1 dan kalimat kedua ya. Oke, kita coba cari tahu ya apa yang dibahas di kalimat 1. Fansite bisa diartikan sebagai fan artinya penggemar dan site artinya situs, alias penggemar yang memiliki situs website sendiri dengan berbagai konten eksklusif berupa foto maupun video yang mereka rekam sendiri. Nah, berarti di kalimat 1 ini membahas mengenai fansite ya. Jadi apa itu fansite gitu. Nah, kemudian di kalimat kedua dijelaskan bahwa orang-orang yang tergabung dalam fansite ini biasanya memiliki kemampuan dalam bidang fotografi
dan mampu mengambil foto atau video dengan bidikan kamera profesional yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan para fans pada umumnya. Nah, berarti ya di kalimat 1 itu dibahas mengenai fansite itu ya. Fansite itu apa? Seperti itu. Lalu di kalimat 2 dijelaskan lagi mengenai fansite ya. Jadi orang-orang yang tergabung dalam fansite ini, nah masih membahas mengenai fansite, memberikan penjelasan tambahan bahwa biasanya memiliki kemampuan dalam bidang fotografi ya dan video. Seperti itu. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu memiliki makna hubungan tambahan ya, karena menambahkan informasi yang dalam hal ini adalah informasi mengenai fansite itu. Jadi nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah opsi B ya. Opsi B. Nah, kalau misalnya tadi saran, syarat, sebab, akibat, dan alasan itu tidak sesuai ya, karena tidak ada yang mencirikan atau bisa dihubungkan ya dengan konjungsi yang sudah sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kakak jelaskan tadi ya. Lebih tepat pada opsi tambahan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kata komersial pada kalimat 4 sama maknanya dengan kata, nah ini juga sudah pernah kita bahas ya mengenai soal yang seperti ini bentuknya. Di sini kakak sudah menampilkan kalimatnya ya, kalimat 4. Berbagai koleksi foto dan video ini biasanya hanya mereka jadikan sebagai koleksi pribadi di akun media sosial, tapi tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai tujuan komersial ya. Nah, kira-kira adik-adik, kata komersial di sini ya itu maknanya apa? Kalau kita lihat opsinya ya, apakah A. bisnis, B. niaga, C. jual beli, D. berguna, dan E. produktif. Nah, kalau dilihat dari opsi, yang paling jauh maknanya itu adalah ini ya, sangat jauh maknanya dengan komersil. Kemudian produktif juga maknanya jauh ya jika disamakan dengan komersial ya. Nah, di sini tersisa 3 opsi, bisnis, niaga, dan jual beli. Nah, di antara ketiga opsi ini memang sangat erat ya kesamaannya. Bisnis juga membicarakan tentang perdagangan ya, niaga juga perdagangan, jual beli juga perdagangan. Nah, jika ada soal seperti ini, kita harus cari tahu dulu komersial itu artinya apa ya. Artinya dalam KBBI, komersial itu berhubungan dengan suatu perniagaan ya. Jadi, sama maknanya dengan perniagaan gitu. Nah, meskipun perniagaan ini adalah aktivitas berdagang ya, yang dalam hal ini bisnis juga bisa, jual beli juga bisa ya, tetapi komersial di sini artinya dalam KBBI adalah berhubungan dengan perniagaan. Jadi yang tepat adalah opsi B ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat. Apakah kalimat 2 ya, opsi A 2, opsi B kalimat ketiga, opsi C kalimat keempat, opsi D kalimat ketujuh, atau E kalimat ke-8. Nah, sudah kakak jelaskan ya mengenai perumpamaan. Nah, perumpamaan di sini bukan perumpamaan seperti majas ya atau peribahasa, bukan seperti itu. Nah, tapi perumpamaan yang dimaksud di sini adalah berupa kata ya, kata singkat, indah, atau memiliki
makna tersirat. Makna tersirat. Atau bisa juga suatu kata benda yang dimanusiakan ya. Jadi bisa juga berupa kata benda yang dimanusiakan. Jadi seolah-olah itu adalah kata benda, tetapi dibuat seperti bisa dilakukan oleh manusia, seperti itu ya. Nah, itu adalah perumpamaan yang dimaksud di soal ini. Jadi kita akan mencari di kalimat di bacaannya ya. Kalimat 2, 3, 4, 7, dan 8. Sebentar ya adik-adik. Nah, di kalimat 2, lalu kalimat 4, kemudian tadi kalimat 2, 3, 4, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 7, dan 8. Oke. Nah, kita baca di kalimat kedua dulu. Orang-orang yang tergabung dalam fansite ini biasanya memiliki kemampuan dalam bidang fotografi dan mampu mengambil foto atau video dengan bidikan kamera profesional yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan para fans pada umumnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada istilah bidikan. Apakah bidikan ini adalah perumpamaan ya? Nah, kita keep dulu ya. Karena kan biasanya bidikan itu misalnya panah ya, biasanya erat kaitannya dengan panah yang dibidik ya. Lalu kamera juga sebenarnya ya, bidikan kamera juga itu adalah arti yang sebenarnya, bukan makna yang tersirat ya. Kita lihat ke kalimat berikutnya. Kalimat ketiga, selain itu fansite juga disebut sebagai fans yang selalu setia mengikuti idolanya kemanapun dan siap sedia membagikan foto dan update kegiatan mengenai idola mereka. Nah, di kalimat ketiga ini tidak ada yang menunjukkan ada perumpamaan ya. Kalau di kalimat 4, berbagai koleksi foto dan video ini biasanya hanya mereka jadikan sebagai koleksi pribadi di akun media sosial, tapi tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai tujuan komersial. Oke, nah di sini ada istilah komersial, tapi istilah komersial ini juga bukan perumpamaan ya. Di kalimat ke-7, para fansite ini biasanya ini bisa dibilang sebagai garda terdepan daripada fans K-pop pada umumnya. Kebanyakan dari mereka banyak mengetahui jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh para idolanya dan berapa nomor penerbangan pesawat mereka. Nah, di sini ada istilahnya ya, garda terdepan. Nah, kalau kita pahami kalimat ke-7 ini, jadi para fansite itu dikatakan sebagai garda terdepan karena mereka itu tahu ya, kebanyakan mereka itu bahkan mengetahui jadwal kegiatan dari idolnya dan juga bahkan berapa nomor penerbangan pesawatnya itu bisa diketahui oleh fansite. Nah, jadi seolah-olah fansite ini bisa seperti dikatakan seperti manajer ya. Nah, sehingga dia diumpamakan sebagai garda terdepan gitu. Jadi perumpamaan di sini ada pada kalimat 7 ya. Kalau kita lihat kalimat 8. Walaupun terkesan sedikit menyeramkan, tapi para fansite tidak akan mengganggu privasi ataupun menyakiti para idola mereka. Mereka hanya ingin menunjukkan dedikasi dan mengabadikan momen para idola mereka melalui dokumentasi foto maupun video. Nah, di sini juga tidak ada ya yang menunjukkan berupa istilah perumpamaan. Yang tepat itu ada di kalimat ke-7 ya. Kalimat ke-7 itu opsinya di sini ya, opsi D.
Oke, jadi seperti itu ya adik-adik, menentukan perumpamaan di sini ingat cari ya yang seolah-olah dia dikatakan sebagai apa gitu ya, atau misalnya ada kata yang memiliki pesan arti tersirat. Itu ya, itu sebagai jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada teks lagi ya, teks yang berbeda. Kita lanjut ke pertanyaannya. Imbuhan se pada kata setelah, pada kalimat setelah menonton konser adalah kondisi nyata dan dapat menyebabkan aktivitas seseorang menjadi terganggu. Memiliki makna yang sama dengan imbuhan se dalam kalimat. Nah, di sini ya, jadi sebenarnya kalimatnya itu ini dari setelah sampai ke sini, terganggu ya. Nah, setelah menonton konser di sini, arti atau makna kata atau imbuhan se ya pada kata setelah di sini menunjukkan makna waktu ya, waktu. Kenapa waktu? Karena menjelaskan setelah menonton konser berarti kejadian atau waktu setelah menonton konser itu adalah kondisi nyata dan dapat menyebabkan aktivitas seseorang menjadi terganggu. Nah, kita ingin mencari makna yang sama dengan apa yang ada di opsi ya. Apakah A, Haikal memiliki 10. Nah, di sini 10. Lalu B, segelas susu ya. Kalau C, seorang. Kalau D, sesampainya. Kalau E, setampan. Nah, adik-adik mungkin sudah terlihat ya, yang mana yang memiliki makna yang sama. Kalau ini opsi A, Haikal memiliki 10 ekor kucing, berarti maknanya adalah jumlah ya. Maknanya jumlah. Kalau segelas susu diminum Mahen, nah segelas juga bermakna jumlah. Seorang siswa SMA menjuarai lomba. Seorang juga maknanya sama ya, satu orang jumlah. Kalau D, sesampainya di rumah Jono langsung tidur. Nah, sesampainya ini menunjukkan keterangan waktu ya, menunjukkan waktu. Oke. Lalu opsi E, setampan. Tidak ada yang setampan Jamal. Nah, setampan ini maknanya adalah sifat ya, dalam hal ini adalah sifat tampan, parasnya ya, gitu. Nah, berarti yang paling tepat makna yang sama dengan imbuhan se pada kalimat soal ya adalah opsi D ya, sesampainya. Nah, itu jadi kalau kita sudah paham mengenai makna kata ya, makna sebuah kalimat atau makna imbuhan, nah kita akan lebih mudah mendapatkannya di opsi jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini masih bacaan yang sama ya. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah. Nah, kalimat yang tidak logis adik-adik. Kakak sudah jelaskan ya mengenai kalimat logis dan tidak logis. Kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat yang ciri-cirinya yang pertama tidak jelas ya, tidak jelas yang mana subjek, yang mana predikat. Kemudian ciri yang kedua, kalimat yang tidak logis itu tidak jelas atau tidak tepat diksinya, penggunaan kata yang digunakan itu tidak tepat. Nah, itu adalah kalimat yang tidak logis. Jadi kita akan mencari apakah di kalimat kedua 6, 8, 10 atau 12 ya. 2, 6, 8, 10, 12. Oke. Nah, di kalimat
di kalimat kedua ya. Kalimat kedua, kalimat 6, 8, 10, dan 12. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memulakan kalimatnya ya. Apakah ditemukan subjek atau predikat? Kalau tidak ditemukan berarti bisa dicurigai itu adalah kalimat yang tidak logis. Kalau di kalimat kedua, sementara menurut Urban Dictionary, ini seharusnya dimiringkan ya. Nah, sementara menurut Urban Dictionary, koma ya, ada kata sementara. Nah, di sini bertindak sebagai keterangan pengantar kalimat ya, karena berada di awal kalimat. Kemudian post concert depression atau PCD itu adalah subjeknya ya. Menggambarkan itu adalah predikat. Berarti subjek predikat diketahui ya. Diketahui subjek predikatnya. Oke. Nah, kemudian berarti bukan kalimat kedua ya. Kalimat ke-6. Perasaan yang muncul pun sangat luar biasa dan titik-titik. Nah, perasaan yang muncul pun itu adalah subjek. Ya, subjek. Sangat luar biasa itu adalah predikat. Nah, ya di sini berarti bisa dong diketahui yang mana subjek, yang mana predikatnya ya. Perasaan yang muncul sebagai subjek sangat luar biasa adalah predikat. Kalau adik-adik bingung menentukan, gunakan pertanyaan ya. Pertanyaan misalnya, apa yang sangat luar biasa? Berarti yang sangat luar biasa adalah perasaan yang muncul. Itu untuk mengetahui subjek. Tapi kalau untuk mengetahui predikat, berarti gunakan pertanyaan, bagaimana perasaan yang muncul? Gitu. Jawabannya adalah sangat luar biasa. Nah, itu berarti adalah predikatnya. Itu ya. Jadi kalau adik-adik masih bingung, nah gunakan pertanyaan itu untuk memudahkan. Oke, berarti kalimat 6 bisa diketahui ya. Artinya kalimat 6 itu logis. Kalau kalimat 8. Namun, koma ya. Nah, di sini ada koma ya, jadi sudah benar. Ini berarti keterangan. Ketika konser selesai, koma lagi. Ada di sini koma ya. Kalau ada kalimat yang diapit oleh dua tanda koma, berarti dia adalah keterangan. Keterangan aposisi namanya ya. Masih ingat istilah itu adik-adik? Keterangan aposisi, sudah benar. Tubuh akan kehilangan. Nah, tubuh bertindak sebagai subjek, akan kehilangan itu adalah predikat. Ya. Apa yang akan kehilangan? Tubuh. Tubuh kenapa? Tubuh akan kehilangan. Gitu. Itu untuk menentukan subjek predikat. Nah, berarti kalimat 8 juga logis. Oke, kita ke kalimat 10. Kembali ke rutinitas biasa. Kembali ke rutinitas biasa, ada kata kembali. Pasca nonton konser terasa seperti culture shock. Layaknya perasaan kembali bekerja setelah menghabiskan masa liburan yang panjang dan menyenangkan. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ya, kita baca kembali. Kembali ke rutinitas biasa pasca nonton konser terasa seperti culture shock. Nah, itu kalimatnya membuat kita menjadi salah pengertian karena seharusnya di sini itu ada tanda koma. Kembali ke rutinitas biasa pasca nonton konser terasa seperti culture shock. Nah, itu adalah kalimat yang lebih logis jika seperti itu ya. Karena kalau tidak ada tanda koma, maka kita akan membaca seperti ini. Kembali ke rutinitas biasa pasca nonton konser. Nah, itu akan membuat orang salah mengartikan kalimatnya. Jadi, kalimat
10 ini kita tidak bisa menentukan yang mana subjek, yang mana predikat. Kalau di sini ada tanda koma, nah kita bisa menyimpulkan pasca nonton konser itu adalah subjeknya. Terasa seperti culture shock itu adalah predikatnya. Gitu ya. Tapi karena tidak ada tanda koma, sehingga membuat kita pembaca menjadi salah mengartikan ya, atau sulit memahami bacaannya, gitu kalimatnya. Nah, oke. Itu juga ada dalam aturan penulisan tanda koma adik-adik ya. Jadi tanda koma itu selalu muncul dalam soal UTBK. Jadi adik-adik harus perhatikan baik-baik aturannya. Nah, kalimat ke-12, depresi pasca konser. Nah, saya kira jelas ya. Depresi pasca konser adalah subjek, kemudian dapat dialami itu adalah predikat ya, sangat jelas. Oleh dan seterusnya itu adalah objeknya. Gitu ya. Nah, sehingga yang tidak logis itu ada di kalimat ke-10 adik-adik. Gitu, karena persoalan tanda koma membuat kalimatnya menjadi tidak logis ya. Oke. Nah, berarti di sini opsi yang tepat itu adalah kalimat 10 atau opsi D ya. Nah, ini kakak ingin mengingatkan kembali ya aturan penulisan tanda koma. Jadi yang pertama itu digunakan untuk unsur-unsur dalam perincian seperti pada slide ya. Asis membeli buku, pena, dan tinta gitu. Atau memisahkan antara kalimat setara yang didahului oleh kata seperti tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, ingat sebelum TSM ya, tetapi, sedangkan, melainkan itu harus menggunakan tanda koma seperti pada ini ya. Pada kalimat ini. Kemudian memisahkan anak kalimat dengan induk kalimatnya jika anak kalimatnya itu mendahului. Jadi kalau sibuk, karena sibuk ia lupa akan janjinya. Nah, ini adalah anak kalimat, ini induknya harus diantarai dengan tanda koma. Lalu di belakang ungkapan atau konjungsi pada awal kalimat. Contohnya misalnya kalau dia adalah konjungsi. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, namun ya, itu harus ada tanda komanya seperti pada contoh ini. Oleh karena itu, koma gitu ya kalau dia ada di awal kalimat. Nah, selanjutnya nah ini di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat seperti tadi ya di kalimat 10 untuk menghindari salah pengertian gitu. Contohnya misalnya ini, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kalau di sini tidak ada tanda koma ya, maka kita akan membaca atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, itu maknanya menjadi berubah kalau seperti itu adik-adik. Jadi harus diberikan tanda koma untuk menghindari salah pengertian. Lalu tanda koma juga memisahkan petikan langsung ya, seperti pada contoh. Kemudian sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, seperti pada ini ya. Lalu mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, itu yang seperti kakak jelaskan tadi di kalimat berapa ya tadi, ada kalimat yang dia memiliki keterangan ada kata yang diapit oleh dua tanda koma. Nah, berarti itu adalah keterangan aposisi. Itu harus menggunakan koma ya, gitu. Seperti pada contoh. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Nah, di sini juga masih bacaan yang sama ya. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kalimat 6. Nah, kalimat 6 di sini kakak sudah lampirkan ya beberapa kalimat. Kalimat 6 itu yang ini ya, berarti perasaan yang muncul pun sangat luar biasa dan titik-titik ya. Jadi kira-kira apa yang bisa mengisi titik-titik itu? Kita baca terlebih dahulu kalimat sebelumnya. Ketika menonton konser, tubuh akan diliputi rasa bahagia sehingga menghasilkan aliran dopamin yang konstan yang berujung tubuh dimabuk dopamin.
Perasaan yang muncul pun sangat luar biasa dan titik-titik. Hal ini membuat otak terbiasa dengan kesenangan yang penuh dan luar biasa dalam waktu singkat. Nah, berarti di sini ini ya, kesenangan yang penuh dan luar biasa. Kemudian tadi di sini menghasilkan aliran dopamin yang konstan berujung tubuh dimabuk dopamin. Oke, kata kuncinya di situ ya. Lalu kalimat 8, namun ketika konser selesai, tubuh akan kehilangan dopamin cukup signifikan sehingga tubuh mengalami kondisi yang disebut dengan depresi. Nah, jadi berarti di kalimat 6 itu, kalau di sini kan dimabuk dopamin, lalu kalimat setelahnya kesenangan yang penuh dan luar biasa. Nah, berarti di kalimat 6 itu membahas mengenai perasaannya ya, perasaan senang yang muncul. Nah, kalau kita lihat pada opsi ya, yang mana apakah opsi A menyala-nyala atau B menggebu-gebu, C bersenang-senang, D berkobar-kobar, atau E berhati-hati. Nah, yang jauh dari jawaban ya menurut kakak adalah opsi E ya, berhati-hati. Nah, itu sudah sangat berbeda jika dimaknai kesenangan ya. Lalu opsi berkobar-kobar itu juga jauh maknanya dengan kesenangan. Menyala-nyala juga jauh ya maknanya. Kenapa? Menyala-nyala dan berkobar-kobar biasanya identik dengan semangat ya, semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Nah, sementara di kalimat 6 ini adalah perasaannya ya. Nah, tersisa opsi B dengan C, menggebu-gebu dan bersenang-senang. Nah, kita coba masukkan ya ke dalam kalimat. Perasaan yang muncul pun sangat luar biasa dan menggebu-gebu. Hal ini membuat otak terbiasa dengan kesenangan. Oke, bisa ya, bisa. Perasaan itu bisa menggebu-gebu. Kalau dia sangat senang ya, gitu. Kalau C, bersenang-senang. Perasaan yang muncul pun sangat luar biasa dan bersenang-senang. Nah, kata bersenang-senang di sini tidak sesuai jika dimasukkan ke dalam bagian rumpang ini ya, kalimatnya menjadi tidak logis. Nah, sehingga yang tepat adalah opsi B ya. Seperti itu. Nah, ini juga kemampuan untuk memahami bacaan ya adik-adik sangat diperlukan di sini. Jadi adik-adik harus melatih terus mengerjakan soal literasinya atau kemampuannya dalam mencari kata kunci dalam kalimat itu sangat dibutuhkan ya untuk menjawab soal-soal skolastik, terutama untuk bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Frasa panjang dan menyenangkan pada kalimat 10 memiliki pola makna yang sama dengan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai frasa adik-adik. Kita sudah pernah ya membahas mengenai frasa. Jadi kakak ingatkan kembali, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam suatu kalimat. Apakah dia berupa subjek, predikat, atau dia berupa objek ya atau keterangan. Nah, tergantung dari kalimat dari frasanya. Nah, sebelum kita menjawab ya, kita di sini kakak ingin mengingatkan kembali ya cara menjawab soal yang seperti ini. Nah, tipsnya adalah yang pertama, perhatikan dulu soalnya ya, yang diminta adalah apa? Pola frasa kah? Atau kelas kata kah? Atau makna frasa? Nah, jadi perhatikan kelas kata, pola frasa, dan perhatikan makna. Kelas kata itu bisa berupa kata kerja ya atau verba, kata benda, kata sifat, keterangan, kata ganti, atau kata bilangan. Nah, ini penjelasannya itu sudah kakak jelaskan ya, sudah kakak paparkan ke adik-adik di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau yang diminta adalah pola frasa,
Berarti kita diminta untuk mencari atau menentukan yang mana inti dan yang mana penjelasnya. Nah, di sini ada inti dan ada penjelas. Jadi di dalam frasa itu, jadi kan ada 2 kata atau 3 atau lebih ya. Nah, tentukan yang mana inti frasa dan yang mana penjelasnya. Contoh, misalnya baju hitam. Nah, baju hitam. Yang mana yang menjadi inti di sini adalah yang dibahas adalah baju ya. Jadi baju itu ditulis polanya adalah D ya, D. Hitam, hitam itu adalah penjelas, menjelaskan bahwa bajunya itu berwarna hitam. Nah, sehingga hitam itu adalah menerangkan, yang menjelaskan ya, menerangkan gitu. Nah, jadi pola dari baju hitam itu adalah DM gitu. Nah, biasanya pola frasa itu bisa berupa polanya DM ya, bisa MD, bisa DD. Nah, tergantung dari frasa itu sendiri ya. Kemudian, jika yang ditanyakan makna, nah langsung saja misalnya frasa rumah sempit, berarti maknanya adalah menunjukkan ukuran ya, ukuran rumah yang kecil atau sempit. Nah, kemudian paras wanita itu sangat cantik. Nah, frasa sangat cantik itu menunjukkan sifat ya, kata sifat cantik. Lalu meja kaca, frasa meja kaca menunjukkan berarti maknanya adalah meja itu terbuat atau tersusun atas bahan dari kaca ya. Itu untuk makna. Nah, jadi tinggal nanti adik-adik sesuaikan apakah yang ditanyakan pola, kelas, atau makna. Nah, kalau pada soal ini yang diminta adalah polanya. Panjang dan menyenangkan. Kita baca dulu kalimatnya ya. Kembali ke rutinitas biasa pasca nonton konser terasa seperti culture shock. Layaknya perasaan kembali bekerja setelah menghabiskan masa liburan yang panjang dan menyenangkan. Nah, kalau kita lihat polanya ya seperti yang sudah kakak jelaskan, apakah dia polanya DD, DM, atau MD? Nah, kita lihat yang mana yang menjadi inti frasa, panjang atau yang menyenangkan. Nah, karena ini diikuti dengan ditandai dengan dan ya, ada dan di sini, konjungsi di sini dan. Nah, dan itu artinya dia adalah konjungsi yang menunjukkan kalimat yang setara ya. Jadi antara sebelum dan dengan setelah dan itu setara. Nah, kalau setara berarti dua-duanya itu adalah inti. Ya, jadi polanya adalah D, D gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi, yang mana yang memiliki pola tersebut ya? Apakah opsi A penggemar konser, atau B berduka dan kehilangan, C rasa bahagia, D luar biasa, E suatu konser. Nah, kalau kita lihat dari opsi ini yang memiliki ciri-ciri ada kata dan ya, cuma ada di kalimat ada di opsi B ya, berduka dan kehilangan gitu. Nah, misalnya ya, kalau untuk opsi A misalnya penggemar konser, penggemar di sini adalah inti. Yang konser ini adalah yang menerangkan bahwa penggemar yang dimaksud itu adalah penggemar konser gitu ya. Itu contohnya untuk menentukan pola frasa. Oke, ini soal ini masih mudah adik-adik karena kebetulan di sini ada kata dan, kemudian di opsi juga ada kata dan ya. Jadi di antara semua opsi cuma satu opsi yang memiliki dan ya, jadi sangat mudah didapatkan polanya. Meskipun mungkin kita tidak mengetahui bagaimana cara mencari pola frasa ya, tetapi kalau melihat dari kalimat ini dengan frasa ini dengan frasa pada soal itu mirip ya. Oke, selanjutnya, nah ini masih dengan bacaan yang sama ya. Nah, yang diminta adalah kalimat pasif yang tepat
untuk mengisi bagian yang rumpang pada paragraf 2 adalah, nah kita tidak perlu ke paragraf 2 ya, kita hanya perlu melihat yang mana yang merupakan kalimat pasif pada setiap opsinya. Kalau kalimat pasif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya dikenai tindakan ya, di subjeknya itu dikenai tindakan. Misalnya, motor dicuci oleh ayah. Nah, motor di sini adalah subjek, yang dikenai tindakan adalah dicuci ya, dicuci oleh ayah gitu. Kemudian ciri berikutnya ya, kalimat pasif itu ditandai dengan predikat. Ya, predikatnya itu memiliki imbuhan bisa imbuhan di, ya, bisa kean atau teran ya. Nah, tergantung lagi dari kalimatnya. Jadi bisa imbuhan di, kean atau terkan. Nah, kalau kita lihat opsi A. Di sini lagi-lagi kemampuan memulakan kalimat itu dibutuhkan. Opsi A, meskipun depresi pasca konser bukanlah kondisi klinis. Hal ini cukup umum dialami oleh penonton konser. Nah, ada kata meskipun. Meskipun depresi pasca konser bukanlah kondisi klinis, koma, ya, berarti ini adalah keterangan. Kenapa? Karena ada meskipun. Dan sudah tepat di sini ada tanda koma. Hal ini adalah subjek. Hal ini kemudian cukup umum dialami adalah predikat. Oleh penonton konser, ini adalah objeknya ya. Nah, predikatnya adalah cukup umum dialami. Ingat, predikatnya itu imbuhannya bisa di, dan seterusnya ya. Ini imbuhan apa? Imbuhan di ya. Nah, berarti opsi A ini sudah tepat ya. Di opsi A adalah kalimat pasif. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Kalau kita lihat di opsi B, yang mana yang menjadi predikat? Penonton konser yang mengalami depresi pasca konser merupakan. Nah, penonton sampai pasca konser adalah subjek, merupakan adalah predikat. Predikat merupakan adalah ialah atau yang sama ya dengan merupakan, adalah, itu adalah predikat untuk kalimat aktif. Berarti ini salah. C, depresi pasca konser yang dialami oleh penonton konser bukanlah merupakan. Nah, di sini ada kata dialami, adik-adik, sama ya, dia imbuhan di ya, diawali dengan imbuhan di. Tetapi masalahnya di sini adalah dialami di sini tidak bertindak sebagai predikat. Predikatnya adalah merupakan. Kenapa? Karena di sini ada yang. Yang itu perluasan ya. Dalam hal ini adalah perluasan subjek. Seperti itu. Kemudian D, juga salah berarti. D, depresi pasca konser bukanlah kondisi klinis dan penonton konser cukup umum mengalami hal ini. Nah, ini berarti predikatnya ya, salah. Ini karena dia imbuhan me. Imbuhan me itu aktif ya, kalimat aktif. Kalau E, hal ini merupakan, nah ini sudah sangat jelas. Hal ini subjek, merupakan predikat. Nah, itu juga kalimat aktif ya. Jadi adik-adik harus bisa memulakan kalimat dulu supaya bisa dengan mudah menjawab pertanyaan ini ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ini ada teks lagi. Nah, di kalimat 9, teknologi dalam kalimat 3 memiliki hubungan hierarkis dengan kata. Nah, masih ingat adik-adik mengenai hubungan hierarkis? Cara menjawabnya adalah, jadi yang dicari adalah makna yang sama ya. Makna yang sama. Nah,
Yang pertama adalah cari apakah opsinya itu ada dalam teks. Yang kedua, cari yang paling umum atau tingkatan atas ya. Jadi kan makna hierarkis itu kan berarti makna yang bertingkat ya, tapi tingkatan yang diambil itu adalah tingkatan ke atas. Nah, kita pastikan dulu opsi A sampai E itu ada dalam bacaan. Industri, investasi, produk, mesin, dan revolusi. Nah, revolusi ada ya tadi, berarti ada. Industri ada. Kemudian teknologi, apa ya tadi di sini industri, investasi. Investasi, produk, mesin. Kemudian yang dicari adalah kita coba ini ya, investasi, lalu mesin. Oke, jadi sudah berapa? Investasi, industri, sudah 4 ya. Yang produk itu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha karena mereka harus selalu melakukan investasi baru. Pada sisi lain, konsep revolusi industri 4.0 yang berdampak pada sosial itu diimbangi oleh konsep society 5.0. Revolusi industri mengandalkan mesin, internet, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama dalam membuat perubahan di masa depan. Sementara itu, Society 5.0 pengembangan teknologi modern menempatkan manusia sebagai komponen utamanya. Society merupakan konsep teknologi yang menjadikan manusia menjadi fokus pertimbangan utama setiap pengembangan teknologi. Nah, kata produk tidak ada di dalam konteks bacaan, sehingga kita bisa mencoret ini adik-adik ya. Oke, industri, investasi, mesin, dan revolusi ada di dalam teks. Nah, sekarang kita tinggal menentukan hubungan hierarkisnya. Teknologi. Industri. Industri itu kan dia bagian dari teknologi. Berarti industri dulu yang umum, kemudian teknologi ya. Di dalam industri itu tentunya ada teknologi. Oke. Investasi. Investasi dengan teknologi maknanya jauh ya ini. Dengan investasi jauh. Kalau mesin, nah mesin itu sangat dekat kaitannya ya. Mesin, jadi mesin itu adalah salah satu jenis teknologi. Berarti mesin itu di bagian bawah. Revolusi. Revolusi erat kaitannya dengan industri ya. Revolusi itu di atas. Nah, berarti yang paling tepat adalah kita cari yang ada dalam teks dan umum. Berarti jawabannya adalah revolusi adik-adik ya. Opsi E. Oke. Jadi ingat ya, kalau yang ditanya adalah hubungan hierarkis, maka cara penyelesaiannya seperti itu. Kemudian terakhir. Nah, ini soalnya adalah frasa mengandalkan teknologi. Mengandalkan teknologi berbasis otomasi, meminimalkan resiko, penghematan biaya, dan menghilangkan intervensi manusia pada kalimat 3 akan menjadi benar bila susunannya seperti apa ya. Nah, ini kakak tandai di sini. Jadi ingat ya, ini ada dan. Artinya frasa ini ya adalah frasa yang berupa perincian ya. Kalau perincian itu semua, jadi ini sebenarnya yang ditanyakan adalah kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk ya. Kesejajaran bentuk itu cara untuk menentukannya adalah imbuhan sama, kelas kata sama. Nah, kita tinggal melihat ya yang mana opsi yang imbuhannya itu sama atau kelas katanya sama. Kalau A, mengandalkan teknologi berbasis otomasi, meminimalkan resiko, menghemat biaya, dan menghilangkan intervensi manusia. Yang salah di sini ya, P di sini, penghematan.
Nah, jadi ada imbuhan pe, ada imbuhan me. Nah, itu menjadi tidak sejajar bentuknya sehingga salah penulisannya. Jadi harus diperbaiki dengan opsi A. Seperti itu ya. Kalau B mengandalkan peminiman salah ya. Kalau C pengandalan, sini pengandalan, di sini minimnya. Nah, ini pasti salah. Ya. Andalnya, kemudian peminiman, di sini tidak ada, di sini cuma imbuhan akhiran ya. Di sini ada awalan. Nah, jadi salah. Kemudian E, mengandalkan, oke, peminiman, nah ini ya, salah. Jadi yang tepat itu cuma di opsi A. Oke, adik-adik. Jadi itulah 10 soal ya yang kita bahas untuk simulasi UTBK, subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.